secara tidak langsung auto terhipnotis sama Bu Bella. Kayaknya seperti itu. Jadi langsung, ayo waktunya menjelaskan semuanya dimasukkan gitu, udah langsung otomatis sih. Jangan kalian itu punya rasa ragu atau punya rasa malu atau punya rasa yang minder terhadap kelebihan yang kalian miliki. Jadi kelebihan yang kalian miliki itu ya udah tunjukkan aja selama itu memang kalian bisa menunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sok hebat, sobat dan kerabat hebat di rumah. Kali ini kita bertemu lagi dengan saya Sok Hebat. Sok Hebat hari ini akan bertukar pengalaman, akan menggali ilmu dari sobat dan kerabat hebat tamu kita kali ini. Pasti yang di sana itu banyak bertanya-tanya, siapa beliaunya? Jadi kita di Sok Hebat banyak berbagi ilmu, banyak berbagi pengalaman karena kita punya sahabat dan kerabat hebat yang bisa digali ilmunya, bisa di-share ilmunya untuk sobat dan kerabat hebat di rumah. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan tamu kita kali ini. Oke, Bu apa Mbak ya manggilnya? Gitu ya. Oh, boleh Bu, boleh Mbak, bebas. Oh iya. Tapi kayaknya lebih pantas Mbak aja, Mbak aja, biar iya. santai gitu ya. Oke, mesti saya lepas dulu. Tapi kita sudah itu ya Pak, protokol kesehatannya kita sudah berjaga jarak sebenarnya. Iya, Oke. jaga jarak. Oke. Jaraknya dijaga. Oke, biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, sudah dibuka maskernya, dari senyumnya, pasti ada yang bertanya-tanya, tamu apakah kita kali ini? Siapakah beliau kali ini? Atau ada yang menjawab di sana itu kayaknya, oh mungkin seorang model, seorang apa ya, model hijaber kan. Ya. Monggo langsung diperkenalkan. Oke, terima kasih Mbaknya atau bunya. Mbaknya aja. Kerabat hebat semua, perkenalkan saya Bella Citra ya, Mbak boleh, Ibu boleh, tapi Mbak aja kayaknya ya, Mbak Bella gitu, Mbak Bella, Mbak Citra boleh. Nah, di sini saat ini status saya adalah sebagai seorang guru ya, seorang pengajar di salah satu sekolah menengah atas di Kota Malang gitu. Loh, guru? Ya. Waduh, ya, kalau beliau guru yang di sana pasti ada yang ngomong kalau tahu gurunya seperti ini pingin sekolah lagi nih. Oke, mungkin pastinya ada gitu ya di sana itu. Jangan-jangan ada muridnya tuh nanti yang nonton. Oh, iya. Gimana? Sudah berapa lama menjadi guru? Oke, sebagai seorang guru pengajar kira-kira sekitar 3-4 tahun. Ini sudah mau masuk tahun keempat. Tahun keempat. Apa sih yang di benaknya Mbak Bella atau Bu Bella? Bu Bella aja seorang pengajar ya. Oke, Bu Bella ya. Kalau sekarang udah kenal kan jadinya iya. Bu. Tadi kan belum kenal, jadi Iya, Mbak gitu. Menghormati seorang guru meskipun masih muda dan belum berkeluarga kan Bu Bella? Belum. Oh, belum. Mau sekalian promosi nih. Belum. Oke, gimana? Sudah berapa lama tadi? 4 tahun ya, sudah 4 tahun. Terus apa yang membuat Bu Bella itu kok pingin jadi seorang guru itu seperti apa dulunya? Oke, yang pertama memang dulu awalnya dari kecil ya, dari kecil sudah pengen jadi guru karena memang sosok mama saya, sosok orang tua saya itu pengajar juga. Kemudian kalau melihat beliaunya itu kok kayak gimana ya, kayak mulia sekali gitu ya, tugasnya itu sangat mulia sekali gitu. Selain itu yang membuat saya menjadi seorang guru, menurut pandangan saya kalau menjadi seorang pengajar atau seorang guru itu, kalau untuk seorang wanita itu sudah sangat cocok sekali, seorang perempuan itu sangat cocok sekali. Jadi kita bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga gitu. Karena waktunya kalau menjadi seorang pengajar itu kan ada waktunya ya, dan waktunya itu tidak sampai lembur, sampai malam, sampai pagi mungkin ya. Jadi kita masih ada waktu untuk keluarga. Apalagi kalau semisal ada hari libur, Iya. nah itu biasanya kan gurunya juga ikut libur gitu ya. Tapi sekalipun masih ada tugas-tugas di sela-sela liburnya itu tidak masalah, tapi kita masih bisa membagi waktu dengan keluarga. Nah itu nanti untuk jangka panjang saya, kalau saya semisal sudah berkeluarga,
Itu menjadi salah satu alasan saya karena saya merasa cocok aja kalau menjadi seorang guru itu bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga keluarga. Cita-citanya jadi guru dari kecil. Ya. Biasanya cita-cita itu kan berubah-berubah. Ya. Dari SD apa, terus SMP apa, itu sejak dari SD atau sejak dari TK? Dari saya masih kecil, dari SD itu suka guru-guruan, main guru-guruan itu loh. Nah, itu yang jadi muridnya tetangga-tetangga gitu. Terus tapi ya sempat berubahnya sih nggak banyak ya. Dulu sempat ikut agensi kayak gitu-gitu, model gitu. Tapi nah, cocoknya itu kayaknya. Iya, sempat gak jadi kuliah, ingin sekolah model, tetapi kalau lihat jangka panjangnya kayaknya nggak masuk gitu ya. Oh, nggak masuk. Karena kan kita bentuk wajah, bentuk tubuh kita itu tidak selamanya seperti ini, pasti ada perubahan nanti gitu. Terus pengalaman pertama saat mengajar di kelas itu seperti apa, Bu Bella itu? Wow, gini, dulu kan waktu kuliah juga sudah ada seperti praktek mengajar gitu. Ya, yang jelas karena saya itu sebenarnya orangnya nggak bisa ngomong di depan umum. Jujur aja dari kuliah itu, apalagi jurusan saya ya, jurusan sosial itu kan biasanya banyak ngomongnya, banyak debatnya gitu kan. Tetapi di kelas itu saya nggak pernah ngomong, nggak pernah diskusi gitu, nggak pernah ngasih pendapat gitu, nggak pernah. Karena memang saya itu pemalu gitu ya. Pemalu. Sekarang kok jadi malu-maluin gitu, enggak. Tapi kalau sekarang sudah dilatih, jadi awal-awal dulu tuh benar-benar saya catat, saya rinci gitu, apa yang harus saya bicarakan, saya sampaikan itu terperinci, saya tulis gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, ya it's okay lah, jadi saya bisa menyesuaikan gitu. Tapi untuk first time yang saya rasakan itu, wah ternyata kayak menantang gitu, karena kan tiap-tiap kelas berbeda ya, karakter anaknya itu beda-beda. Nah itu yang bikin seru. Kalau sekarang rasanya agak sama semua ya, kalau online gini agak sama gitu. Kalau langsung tatap muka dulu, first time yang saya rasakan kayak menantang gitu, latar belakangnya beda-beda, anaknya beda-beda, ada yang seru, ada yang gini gitu. Yeah. Saya malah deket sama anak yang nakal biasanya, kan dia seru ya, jadi kalau diajak cerita itu dia mau jujur gitu kalau dideketin, gitu sih. Kayaknya kalau siswanya yang ngajar Bu Bella ini nggak akan ngantuk gitu. Iya kan Bu, bagaimana Bu kalau keadaan siswanya saat Bu Bella ngajar di kelas itu? Gini, apalagi pelajaran saya pelajaran sosial ya Pak, sosial. Apa Mas ya? Ya Mas dong. Oh Mas ya? Mas aja. Oke Mas. Masya Allah. Oke. Jadi membangun suasana di kelas saya itu biasanya kalau offline ya, tatap muka itu sering banyak sekali kegiatan-kegiatan yang itu saya melibatkan semua siswa, jadi nggak ada yang tidur-tiduran, nggak ada yang ngomong sendiri atau bagaimana. Salah satunya ada game, kemudian ada debat, mungkin debat pro kontra gitu, jadi semuanya ikut aktif. Jadi kalau semisal dia nggak aktif ya nggak dapat nilai gitu, dan nggak mungkin dia tidak aktif, pasti dia akan ikutan. Tuh, selain itu juga saya mengikuti cara belajarnya anak-anak, karena kan nggak mungkin ya cara belajar orang itu sama semuanya. Ya, berbeda, jadi saya menyikapinya itu kalau semisal mengerjakan tugas gitu tuh saya bebaskan, anak-anak mau sama headsetan dengerin musik atau apa saya bebaskan, tetapi yang menjadi tanggung jawab dia harus tetap diutamakan gitu. Tapi kalau mau dengerin musik, kadang anak-anak itu bawa speaker di kelas juga pernah. Gitu. Tapi yang jelas tugasnya tetap terselesaikan dengan baik. Tapi kalau pada saat saya menjelaskan, semuanya nggak ada yang pegang HP. Gitu. Jadi sudah kesepakatan di awal. Sepertinya gitu. Secara tidak langsung auto terhipnotis sama Bu Bella. Kayaknya seperti itu. Jadi langsung, ayo waktunya menjelaskan, semuanya dimasukkan gitu, udah langsung otomatis sih. Nah bisa-bisa kalau siswanya waktu jamnya habis gitu bel, nggak mau pulang ini. Iya, biasanya kalau debat, kalau kayak gitu tuh nggak mau pulang. Lu belum selesai Bu, saya masih nggak terima dan sebagainya. Nambah lagi Bu jamnya Bu. Iya, Bu kok padahal sini sudah ngantuk. Padahal saya sudah menahan-nahan, ayo kapan ini cepet pulang. Oke. Terus kalau misalnya ada siswa yang tugasnya tidak terselesaikan atau bagaimana mengatasinya Bu Bella? Secara pendekatannya seperti apa? Oke, pendekatan yang saya lakukan, cara yang utama pasti kan guru tuh punya data ya, data siswa terkait tugas, terkait nilai dan kehadiran gitu. Pemantauannya yang awal itu ya dilihat dulu, oh anak ini seperti ini. Kemudian yang kedua, setelah memang harus saya dekati si anak ini atau harus saya panggil gitu, nah saya tanya dulu kenapa, apa yang menyebabkan dia itu sampai terlambat. Karena kan latar belakang orang itu beda-beda. Karena anak nakal, anak nggak rajin, anak nggak pinter itu latar belakangnya beda-beda. Bukan dari anaknya itu sendiri. Karena mungkin ada
faktor keluarga, mungkin ada faktor lingkungannya, faktor temannya mungkin. Nah, itu yang saya tanyakan di situ dulu. Kemudian setelah itu saya membuat sebuah perjanjian dengan si anak itu. Kontrak belajar. Kontrak belajar kan di awal. Kalau ini kontrak apa ya? Kontrak ekstra ya, kontrak ekstra dengan si anak itu yang mungkin dia masih kurang nilainya atau tugasnya masih banyak belum terselesaikan. Nah, kira-kira gimana caranya kamu buat menyelesaikan ini semua? Kemudian ingat nggak dengan tanggung jawabnya atau bagaimana gitu? Saya membentuk sebuah kontrak dan kesepakatan bisa Bu Bella tunggu sampai kapan. Nah, kalau semisal itu sudah mentok dia nggak bisa, ya sudah saya kembalikan ke wali kelasnya gitu. Pernah nggak Bu Bella waktu misalnya bukan jamnya Bu Bella terus ketemu anak-anak tuh, Bu, masuk aja jamnya Bu Bella aja gitu? Sering. Sering. Sering itu, tapi ya saya nggak mungkin lah ya, nggak mungkin masuk ke kelas, nggak mungkin, karena bukan jam saya gitu. Tapi anak-anak suka godain kayak gitu. Oh, suka gitu. Ya, saya kadang awal-awal dulu tuh malu-malu, karena sering digodain sama anak. Tapi sekarang apalagi sudah. Anak SMA lagi ya, sudah besar. Siswanya itu sudah tingginya itu malah ada yang melebihi saya gitu kan, jadinya kayak ya agak malu-malu gitu waktu awal-awal digodain. Tapi sekarang udah biasa, udah bisa lah. Kemarin kabarnya saya pernah dengar itu Bu Bella kan jadi wali kelas sekarang. Terus ada yang bilang, Bu, wali kelas saya Bu Bella. Cantik orangnya katanya gitu. Apa memang seperti itu? Iya, kemarin itu sempat ada di grup wali murid ya, di grup wali murid. Ada beberapa, salah satu wali murid yang sampai meminta foto pribadi saya, foto saya ya. Kok tahu aja sih? Kok tahu aja sih, tahu dari mana gosipnya? Ya kan sehebat tak punya datanya. Oke, datanya valid ya ternyata. Oke. Jadi salah satu wali murid tuh minta foto saya gitu, karena memang di foto profil WA itu kan nggak pakai foto saya, jadi agak nggak kelihatan gitu. Minta foto. Kemudian setelah sudah saya kirimin foto ke wali murid tersebut, sudah tahu, oh ini wali kelas anak saya gitu, wali kelas anak saya. Wah, bener berarti Bu, katanya nggak tahu anaknya siapa gitu ya, kok dibilang katanya anaknya Bu Bella cantik, anaknya Bu Bella cantik, wali kelasnya cantik gitu kan. Terus saya bingung harus balas kayak gimana gitu kan. Ya sudahlah, ya terima kasih Bu, gitu aja. Itu sih pengalaman pertama jadi wali kelas. Berarti secara pendekatannya itu lebih enak ya Bu Bella dengan siswa itu ya. Apa di luar kelas juga sering istilahnya pendekatan atau ngobrol atau mungkin ada sedikit pembinaan dengan siswa itu apa pernah? Justru malah waktunya itu yang pas itu malah waktu di luar ya, bukan di luar sekolah ya, bukan di waktu di luar jam pelajaran. Pembinaan di kelas boleh formal ya untuk semua secara umum, tapi kalau pendekatan perorangan itu biasanya lebih cocok ya, atau lebih enak itu kalau kita ngobrol santai gitu, atau pas waktu istirahat kita nggak sengaja ketemu si A itu mungkin yang kita mau deketin gitu, langsung dipanggil aja gitu, kita ngobrol santai gitu. Karena kalau pribadi saya tuh nggak pernah marahin anak itu sampai yang gimana-gimana ya, cukup dideketin aja, kira-kira apa sih kendalanya, apa yang bikin anak ini tuh jadi kayak gini tuh kenapa gitu. Jadi nggak langsung ngejudge, anak ini kok nakal banget ya, anak ini kok gini ya gitu, enggak. Jadi dilihat dulu latar belakangnya apa, karena beda-beda tiap anak itu gitu. Gitu sih. Ceritanya tadi dulu pernah ke foto model atau apa? Itu berarti foto model hijaber gitu atau gimana? Enggak, dulu saya mulai memakai hijab itu waktu kuliah ya, kuliah semester 2. Oh, jadi ya kuliah semester 2. Kuliah semester 2. Jadi mulai dulu itu SMP, SMA itu rambut saya panjang segini. Biasalah ya, dulu itu masih labil gitu ya, masih belum tahu jati dirinya seperti apa. Gitu, jadi ikut AJMC, kemudian ikut foto model gitu, model catwalk, ikut lomba-lomba gitu. Jadi kemudian masuk kuliah semester 2 mulai pakai hijab, kemudian ada perubahan ya, pasti kan ke hal yang lebih baik gitu. Jadi alhamdulillah. Jilbabnya yang biasanya yang dulu bajunya agak ketat-ketat gitu ya, pasti ada perubahan gitu. Insya Allah semoga tetap istiqomah. Amin. Berarti hijrah istilahnya. Insya Allah. Gitu. Jadi semua orang itu nggak langsung aja jadi guru atau apa langsung baik aja gitu, nggak, pasti ada prosesnya. Berproses ya. Berarti Bu Bella ini setiap ada proses. Oke, betul sekali. Berproses Tidak ada yang terus. instan. Oh iya. Terus untuk Bu Bella ini apa ada yang disampaikan untuk siswa
itu di kelas itu seharusnya seperti apa, mungkin ada pesan-pesan untuk siswa supaya di kelas itu kondisinya lebih enak untuk belajarnya seperti apa. Ini pesan saya untuk siswa saya khususnya ya, tapi untuk semua kerabat hebat yang menonton ya, mungkin yang menonton podcast ini, jangan kalian itu punya rasa ragu atau punya rasa malu atau punya rasa yang minder terhadap kelebihan yang kalian miliki. Jadi kelebihan yang kalian miliki itu ya udah tunjukkan aja selama itu memang kalian bisa menunjukkan gitu. Jadi saya tuh menerapkan sama anak-anak di kelas saya itu dilatih untuk bisa menunjukkan pribadinya itu seperti apa, kemudian kemampuan yang dia miliki itu di mana gitu. Jadi Bu Bella tuh nggak pernah menyamakan semua anak karena pasti beda-beda gitu. Makanya kelebihan yang kalian miliki itu tunjukkan, nggak apa-apa. Selama kalian bisa menunjukkan hal tersebut, silakan ditunjukkan gitu. Atau pada siswa yang mungkin sulit berkomunikasi dengan guru, mau sungkan atau malu atau apa, itu tipsnya seperti apa? Prinsipnya adalah selama yang kalian lakukan itu benar, ya itu jangan takut ya, jangan takut kalau semisal memang kalian itu merasa, loh saya ini benar, yang saya lakukan ini benar. Yang penting itu membawa sopan santun ya, membawa tata krama yang benar. Yang penting kalian itu tidak melakukan sebuah kesalahan, ya nggak masalah. Jadi kalian bisa menyampaikan itu mungkin ke gurunya atau bahkan ke kepala sekolah, silakan. Tapi tetap harus membawa tata krama, sopan santun gitu. Selama kalian itu benar gitu. Tuh sobat dan kerabat hebat di rumah yang masih duduk di bangku sekolah. Tadi pesan-pesan dari Bu Bella, guru kita hari ini ya. Sangat luar biasa sekali, beliau masih muda, seperti saya juga masih muda. Jadi mudah-mudahan muda, capek, muda gak batuk ya. Muda linu muda gitu. Encok ya kan. Alhamdulillah mudah sehat sekarang. Amin. Ya. Terima kasih Bu Bella. Ya. Sedikit perbincangan kita tapi insya Allah akan banyak manfaat untuk sobat dan kerabat hebat di rumah. Saya Sok Hebat hanya bisa berbagi dari sobat dan kerabat hebat yang lain karena saya Sok Hebat ya hanya terbatas kemampuan saya. Tapi saya selalu menjadi Sok Hebat yang selalu menampilkan sobat dan kerabat hebat yang lain. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam Sok Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.